Saudaraku, di dunia ini kita bisa berhadapan dengan berbagai macam orang dan juga berbagai macam sikap orang terhadap diri kita. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang menghambat, ada yang senang, ada yang iri dengan kita. Dan itu hal yang biasa kita temukan di dalam dunia ini. Dan bahkan mungkin bukan hanya kita saja yang mengalami itu. Setiap orang bisa mengalami hal yang sama di dalam dunia ini. Sebab di antara kita memang ada yang sejalan dengan pikiran kita, ada yang bertolak belakang dengan yang kita pikirkan, pandangan kita satu sama lain berbeda, sehingga dimungkinkan sekali setiap orang dan juga termasuk kita menghadapi orang-orang yang mempunyai sikap positif ataupun sikap negatif. Nah, kita tidak boleh terkejut tentang hal itu. Ada satu cerita kisah yang menarik, ini fakta. Pada suatu waktu ketika Yesus berada di suatu tempat, setelah dia kembali ke Yerusalem pada minggu-minggu sengsara, ada seorang wanita yang datang kemudian memecahkan minyak dalam buli-buli kualam, lalu membasuh kaki Yesus dengan minyak itu, dengan rambut yang terurai dan juga disertai dengan air mata. Nah, orang-orang di sekitarnya kaget, terkejut. Ada yang secara spontan atau secara sembunyi-sembunyi atau tidak berani, mereka mengumpat, mereka menggerutu, bahkan ada yang mengatakan, untuk apa pemborosan ini? Bukankah minyak itu kalau dijual 300 dinar harganya dan bisa dibagikan kepada orang-orang miskin? Ada juga reaksi atau respon dari orang-orang yang tampaknya hebat, bagus, baik, bermoral, sosial dan begitu terhadap apa yang kita lakukan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk apa yang dilakukan oleh wanita itu. Tidak semua orang senang, tidak semua orang simpati, tidak semua orang empati, tidak semua orang mempunyai nilai yang positif terhadap apa yang dilakukannya. Nah, itu bisa terjadi dalam banyak hal, dalam banyak perbuatan, tindakan dalam hidup kita ini. Ada orang yang setuju, tidak setuju. Ada orang yang tidak setuju itu langsung memberikan reaksi yang negatif, kemudian menunjukkan bahwa dia kontra dan mendebatnya dan seterusnya. Nah, untuk apa pemborusan ini? Untuk apa pemborusan ini? Demikian juga ketika kita siang dan malam melayani Tuhan, mungkin bahkan di antara orang terdekat kita, dalam keluarga kita juga mengatakan, mengapa kamu begitu rupa setianya? Bukankah kamu bukan seorang pendeta? Bukankah kamu bukan seorang gembala sidang? Mengapa? Bahkan kamu melakukan jauh lebih daripada yang dilakukan para gembala itu. Nah, mungkin ada orang-orang yang begitu merespon, mereaksi dari apa yang kita lakukan dalam hal pelayanan kita kepada Tuhan. Namun bagaimana Tuhan memberi nilai terhadap apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Tuhan Yesus Kristus mengatakan, jangan halangi untuk apa yang dia lakukan, sebab dia melakukan apa yang terbaik untuk saya, mempersiapkan tentang ini kematian saya, seperti begitu. Kalau orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi saya tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Jadi kesempatan untuk berbuat, melakukan sesuatu dilihat dari keberadaan Yesus pada waktu itu sangat terbatas atau singkat, tidak untuk seterusnya dan selamanya. Ketika Yesus hidup di dalam dunia, ada di dalam dunia ini. Begitu juga kalau ukurannya itu adalah kesempatan waktu hidup kita terbatas. Jadi kalau tidak sekarang, kapan kita akan berbuat dan melakukan sesuatu untuk Tuhan kita Yesus Kristus? Biarkan orang merespon dan bereaksi sesuai dengan pandangan dan juga sesuai dengan penilaian mereka, baik itu yang pro maupun kontra. Kita tidak menjadi berbangga diri karena orang-orang yang pro, dan kita juga tidak merasa dilemahkan oleh orang-orang yang kontra, sebab apa yang kita lakukan keluar dari hati nurani kita yang tulus, yang kita persembahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti apa yang dilakukan oleh nenek moyangku. Nah, jadi kalau standar nilai kita jelas untuk apa yang kita lakukan bagi Tuhan, janganlah menjadi kecil hati karena orang-orang yang kontra, janganlah menjadi surut karena orang-orang yang tidak sejalan dengan kita.
Janganlah kemudian menjadi bangga diri, sombong karena orang-orang yang mendukungnya, tapi tetaplah lakukan segala sesuatu dengan ketulusan dan kemurnian hati bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun reaksi respon orang, tetaplah maju seperti apa yang kau yakini untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.